Saatnya kita akan mendengarkan bersama pembacaan sejarah singkat terbentuknya Paroki Santo Yusuf Pekerja Baras kepada Bapak Pastor Paroki RD Vanskuo Edianto Midun PR. Dengan kasih dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Pasangkayu serta segenap jajaran pemerintahan Kabupaten Pasangkayu yang berkenan hadir. Yang kami banggakan orang tua di kabupaten kita ini, Bapak mantan Bupati Haji Agus Anggojiwa, Pastor Vincent, Tiket, para pastor, frater, suster, Bapak Pembimbas Katolik Provinsi Sulawesi Barat, Kepala TNI dan Polri Kabupaten Pasangkayu, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, segenap umat Katolik dan para tamu undangan yang kami muliakan. Izinkan kami membacakan sejarah singkat berdirinya Paroki Santo Yusuf Pekerja Baras yang hari ini merayakan pesta perak usia sebagai paroki yang ke-25 tahun. Dan dimohon kesabaran kita karena ini ada 3 lembar. Paroki Santo Yusuf Pekerja Baras mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pasangkayu dan Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah dengan 16 gereja. Umat Katolik di wilayah ini hadir secara diaspora atau tersebar. Mula-mula di wilayah Karosa ada 4 keluarga Katolik pada tahun 1974 ketika perusahaan kayu masuk membuka lokasi di sana. Juga ada umat Katolik 1 keluarga di Bambaloka dan di Martajaya dengan adanya 7 keluarga asal Bali yang dibaptis oleh pastor dari Palu pada tahun 1986. Kemudian sebuah babak baru yang kemudian menjadi cikal bakal sebuah paroki dimulai dengan pembukaan pemukiman bagi transmigrasi di wilayah Baras Kabupaten Mamuju Utara. Paroki ini terbentuk dari berawal kedatangan umat Katolik dari Nusa Tenggara Timur, Tanah Toraja, dan beberapa etnis lain antara tahun 1988 sampai 1995. Perjalanan bersama umat yang datang merantau di wilayah ini menjadi semangat awal lahirnya sebuah paroki baru. Karya Roh Kudus nyata mempersatukan umat di perantauan. Pembukaan pemukiman transmigrasi ini kemudian menggugah hati para imam pastor yang melayani di Paroki Santo Yosef Polewali untuk memulai mengunjungi umat yang jumlahnya cukup banyak. Para imam juga mengadakan kunjungan beberapa kali dalam setahun pada tahun-tahun awal. Kunjungan pertama dilakukan oleh misionaris CICM Pastor Jan Van Hersel yang kala itu menjadi pastor Paroki Santo Yosef Polewali. Kunjungan pada saat itu tidaklah mudah karena berbagai keterbatasan. Transportasi darat sangatlah sulit. Segala urusan selalu menempuh perjalanan laut dari Bambaloka ke Mamuju, ibu kota kabupaten. Kondisi ekonomi umat di daerah transmigrasi juga amatlah sulit karena masih tergantung pada pembagian jatah hidup, jaduk sembako
apalagi penyaluran bantuan ini mulai dikurangi dan berakhir. Kondisi ekonomi yang sulit ini menyebabkan banyak orang meninggalkan pemukiman, mencari pekerjaan demi kehidupan keluarganya. Bahkan ada sebagian transmigran yang akhirnya kembali ke kampung halaman. Sejumlah dari mereka juga dihantui ketakutan dengan konflik horizontal di beberapa tempat di Indonesia. Suasana ini berlangsung selama beberapa waktu, sehingga umat Katolik yang bertahan hidup di pemukiman hanya beberapa saja. Untunglah dalam keadaan seperti ini, kunjungan pelayanan dari para imam tetap berlangsung. Para imam tetap hadir menemani umatnya. Kunjungan ini mampu menguatkan umat yang masih bertahan agar tetap berjuang mengadu nasib sambil menunggu realisasi pemerintah untuk membagi atau menyerahkan kebun kapling kelapa sawit. Segala upaya yang diperjuangkan untuk bertahan hidup akhirnya menemukan titik terang. Setelah konversi kelapa sawit pada tahun 1995, hidup mulai lebih cerah. Seperti wajah umat Katolik saat ini, cerah-cerah semua. Pelayanan pun berjalan dengan rutin dengan kehadiran pastor di kota Mamuju, yang pada saat itu juga telah menjadi paroki. Dalam perkembangannya, Mamuju menjadi paroki pemekaran dari paroki Santo Yosef Polewali. Seiring dengan kehadiran pastor di Mamuju, lama-kelamaan wilayah Baras menjadi beberapa stasi. Kunjungan mulai dilakukan lebih teratur dengan prakarsa Pastor Julian Sliring dan Pastor John Dakunya. Karena jumlah umat yang meningkat dan kebutuhan pelayanan yang semakin meningkat, pastor paroki di Mamuju mulai memberikan tingkat pelayanan secara intensif. Era baru dimulai, direncanakan dan dipikirkan sejak Pastor John Dakunya menjadi pastor paroki di Mamuju. Gagasan lahirnya paroki Baras mulai diperbincangkan di antara umat sejak tahun 1996. Umat sangat antusias dan merindukan berdirinya sebuah paroki baru. Gagasan mengenai pendirian paroki mulai bergema pada tahun 1996 ketika pimpinan keuskupan menetapkan Baras menjadi paroki persiapan dengan nama Paroki Santo Yusuf Pekerja Pasangkayu. Paroki persiapan ini secara praktis dilayani oleh Pastor Martinus Matani berdasarkan surat penugasan dari Bapak Uskup Uskupan Agung Makassar nomor 1007 garing C17 garing MM garing 1998. Beliaulah yang mulai menetap di Baras 3 berdasarkan surat penugasan yang diberikan oleh Yang Mulia Bapak Uskup yang mengikuti pendahulunya Pastor Cornel Tandiayu yang sudah lebih dahulu menetap di Baras. Pastor Martinus Matani kemudian dibantu oleh Pastor Felix Kala sebagai vikaris di paroki ini. Pada masa inilah segala proses persiapan mulai dipikirkan dan dirancanakan secara lebih matang. Struktur kepemimpinan dalam Dewan Pastoral Paroki Persiapan Santo Yusuf Pekerja Pasangkayu mulai dirancang dan dipersiapkan. Gerak langkah terus dilakukan untuk memenuhi kerinduan umat beriman. Maka pada hari Minggu 1 November 1998 diadakanlah sebuah rapat untuk memilih para calon pengurus Dewan Pastoral untuk masa bakti tahun 1999 sampai 2001. Susunan pengurus Depas ini diajukan ke Bapak Uskup oleh Pastor Martinus Matani pada 14 November 1998. Harapan dan kerinduan umat ini akhirnya menjadi kenyataan ketika Bapak Uskup mengeluarkan SK pengangkatan Ketua Depas Paroki Persiapan Pasangkayu periode 1999 sampai 2001. Pada saat itu, ketika telah menjadi sebuah paroki Santo Yusuf Pekerja berdiri
dan memiliki 14 stasi, dan pusat paroki bertempat di stasi Baras 3 di tempat ini. Maka stasi-stasi yang terdapat dalam paroki Santo Yusuf Pekerja pada saat menjadi paroki yaitu stasi Marta Jaya, stasi Tike, stasi Baras 1, stasi Baras 2, stasi Baras 3, stasi Baras 4, stasi Baras 5, stasi Baras 6, stasi Bulili, stasi Sarudu 1, stasi Sarudu 2, stasi Sarudu 5, stasi Karosa, dan stasi Sarudu Jauh. Waktu terus berjalan dari tahun 1998 sampai saat ini, 25 tahun sudah menjadi sebuah paroki. Banyak suka duka dilalui, banyak juga berkat Tuhan yang didapatkan. Umat Katolik terus bertumbuh dan berkembang. Peran gembala yang pernah berkarya di paroki ini pada masanya masing-masing memberi warna bagi perkembangan paroki ini. Para pastor yang juga pernah berkarya selain yang telah disebutkan tadi antara lain Pastor Marinus Telu, Pastor Rian Spagana, Pastor Kosmas Koponggoro, Pastor Pius Octavianus, Pastor Agustinus Matasak, Pastor Octavianus Samson Bureni, Pastor Fanslu Edianto Midun, saya sendiri, dan Pastor Patrio Tandiangga. Kemudian para calon imam yang juga pernah bertugas ketika masih dalam masa persiapan imamat, yaitu Pastor Stefanus Chandra, Pastor Rufinus Rampun, Pastor Aidan Putra Sidik, Pastor Alfius Tandirasing, dan Pastor Antonius Sebastian Rojamaki. Dalam perjalanan waktu ada penambahan stasi baru, yaitu stasi Agribaras dan stasi Panepeleter, sehingga jumlahnya ada 16 gereja Katolik. Perjalanan paroki ini dan juga di masing-masing stasi punya cerita masing-masing yang nanti dapat kita baca secara lebih lengkap dalam buku kenangan paroki Santo Yusuf Pekerja Baras yang akan dilaunching dalam perayaan ini. Semua kisah itu menjadi gambaran tuntunan Roh Kudus yang senantiasa menyertai gereja lokal ini hingga hari ini berusia perak 25 tahun. Jumlah umat keseluruhan saat ini di wilayah paroki ini mencapai 710 keluarga Katolik dengan 3.870 jiwa. Semoga paroki Santo Yusuf Pekerja Baras semakin menjadi paroki yang mandiri, beriman dewasa, dan melayani sesama manusia agar segala-galanya menjadi baik. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Damidan 84. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.